Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-76 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap dari manapun Anda berada, apapun situasi hati Anda saat ini, semoga Anda semua dalam keadaan baik, bisa merasakan kebaikan, masih bisa berkata-kata yang baik, masih bisa berpikir yang baik, masih bisa merasa yang baik, masih bisa dalam perjuangan melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kehilangan kebaikan, kualitas kebaikan Anda. Jangan pernah, karena itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan tanamkan pada kita, murid-muridnya. Saudara-saudara, mungkin kita babak belur ketika kita berjuang menjadi orang baik, bukan? Kita seolah-olah makin diinjek, kita seolah-olah makin disingkirkan, kita seolah-olah makin banyak musuhnya, kita seolah-olah sering dimanfaatin sama orang lain. Orang lain seolah-olah bisa melakukan apapun buat kita, cuma gara-gara kita baik sama mereka. Tapi jangan takut saudara-saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita bukan pisau roti yang cuma dipakai buat ngoles-ngoles selai doang, tapi sebuah pedang yang tajam bermata dua. Kita bertempur melawan lawan-lawan kita bukan dengan senjata yang asal-asalan, senjata yang tumpul, tetapi senjata yang tajam. Gunakan senjata itu, dibersihkan setiap hari, dijaga betul-betul kualitasnya. Sebab kalau senjata kita simpen aja, lama-lama juga karatan. Lama-lama kita nggak tahu cara menggunakannya. Firman Tuhan adalah tajam seperti pedang bermata dua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Sabtu tanggal 16 Maret ini, bagaimana gereja dalam kalender liturginya menutup Minggu Prapaskah keempat ini, Minggu Sukacita ini, dengan satu orang tokoh yang menurut saya sih dia luar biasa. Dia ini bisa dikatakan dia punya banyak hal. Dia tahu banyak hal. Dia bisa melakukan banyak hal. Karena dia punya kuasa, dia punya kemampuan. Tapi dia adalah orang yang tidak damai. Dia berusaha buat hidup baik. Dia berusaha untuk hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan. Dia mencoba mengenali, mendalami misteri-misteri Allah dalam kehidupannya. Tetapi yang membuat dia babak belur adalah orang-orang di sekitarnya. Pandangan umum, pemahaman umum, pemikiran umum orang-orang sebangsanya. Tokoh ini muncul 3 kali dalam Injil Yohanes. Dari awal, di tengah, maupun di bagian akhir. Nah, yang luar biasanya, meskipun tokoh ini muncul 3 kali, tetapi bukan kemunculan biasa. Bukan cuma ya dia muncul di sini, terus rame-rame dia muncul di sini, terus rame-rame dia muncul di sini. Tapi kemunculan tokoh ini dalam Injil Yohanes menunjukkan sebuah progresivitas, sebuah kemajuan, bagaimana relasinya dengan Yesus, bagaimana status dan identitasnya sebagai murid-murid Yesus, bagaimana arah, laju pertobatannya. Jadi tokoh ini bisa menjadi cermin sangat jernih buat kita. Pedang yang tajam betul-betul buat kita mengenali diri kita. Kita mengkorek bagaimana sih disposisi diri kita saat ini, sekarang, hari ini, di hadapan Tuhan dalam rangka pertobatan kita. Nama tokoh yang mau saya bahas, Anda pasti sudah kenal karena sejak tahun 2017 saya sudah mencoba berbicara tentang tokoh ini. Jujur li saudara-saudara ya, pengenalan saya dengan tokoh ini sebetulnya pengenalan yang makin lama makin mendalam. Saya seneng banget karena gini. Ketika saya berkenalan dengan tokoh ini dulu waktu ya 20 tahun yang lalu, saya gak suka. Kenapa? Panjang. Kisahnya, dialognya panjang banget. Terus juga dia penuh dengan ketidakpahaman tentang Yesus. Dia gagal memahami Yesus. Tokoh yang saya maksud adalah, Anda pasti sudah kenal, silakan tulis di kolom komen, namanya Nikodemus.
Kemunculan Nikodemus dalam Injil Yohanes itu ada 3 kali, saudara-saudara. Yang pertama itu ada di Yohanes bab 3, bagaimana ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus pada waktu malam. Anda ingat ya, tentang lahir baru, lahir dalam roh. Bagaimana ini guru orang-orang Yahudi, ahli Taurat ini tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti kata-kata Yesus. Seorang pengajar Yahudi yang terkemuka seperti Nikodemus berhadapan dengan misteri Tuhan Yesus, gak ada apa-apanya. Kita nanti bisa melihat bagaimana di awal perjalanannya ketika Nikodemus memulai pengenalannya sama Yesus, dia gagal. Sama seperti kita. Lalu nanti kemunculan yang kedua di Yohanes bab 7, bagaimana dikatakan nanti Yesus dibela oleh Nikodemus. Apakah dia berhasil? Ternyata tidak, saudara-saudara, karena dia tidak bisa meyakinkan orang-orang sebangsanya, rekan-rekannya sebagai orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang terkemuka, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar waktu itu. Nikodemus gagal, betul-betul. Dia malah mendapat feedback yang negatif. Jadi kalau Anda sering gagal, sekali 2 kali, belajarlah dari Nikodemus. Nah, yang luar biasanya nanti, Nikodemus ini akan muncul lagi di bagian akhir Injil Yohanes. Kapan Romo? Di mana Romo? Anda bisa lihat itu Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 42. Seorang Nikodemus muncul bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea. 2 orang ini ternyata muncul ke permukaan. Dia berhasil di fase itu. Dia menunjukkan dirinya, identitasnya, rasa percayanya pada Yesus yang adalah juru selamat dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih artinya menjadi orang Kristiani? Apakah artinya cuman kita ya dibaptis gitu ya? Apakah artinya kita itu percaya sama Tuhan Yesus? Apakah artinya kita menjadi murid-murid Yesus? Apakah artinya kita boleh pakai kalung salib, pakai aksesoris rohani? Apakah kita artinya ya kita harus baca kitab suci, harus pantang, puasa, ada sakramen-sakramen, ada peraturan-peraturan yang panjang, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Apakah artinya ketika kita menjadi seorang Kristiani, ada tambahan nama baptis di depan nama kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristiani adalah menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya menjadi orang-orang Kristiani artinya seluruh hidup kita, hati, perasaan kita, pikiran, akal budi kita, tindakan-tindakan kita, kita percaya semua yang ada dalam diri kita arahkan bahwa Yesuslah juru selamat. Bukan cuma juru selamat hidupku, keluargaku doang, tapi juru selamat umat manusia. Percayalah akan hal itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan, juru selamat, penebus dari dosa-dosa, mengajak aku untuk hidup naik level, ke level yang lebih tinggi daripada level yang ditawarkan oleh dunia. Nah, hal itulah yang kita lihat, saudara-saudara, dalam perjalanan Nikodemus dalam relasinya dengan Tuhan Yesus. Apakah sebelum Yohanes bab 3, sebelum Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus di waktu malam, Nikodemus sudah mengenal Yesus? Saya yakin sudah. Tuhan Yesus dengan karyanya, pengajarannya, punya murid-muridnya. Seorang Nikodemus, dia punya rasa penasaran. Dia punya rasa ingin tahu. Seperti apa sih tokoh Tuhan Yesus ini? Di satu sisi, kata-kata, karyanya, mukjizat-mukjizat Yesus begitu membuat hati Nikodemus tertarik pada figur ini. Tetapi saudara-saudara, Nikodemus juga mungkin bingung. Kenapa kok beberapa pengajaran Yesus berbeda dari apa yang selama ini dia pelajari? Mengapa Tuhan Yesus kok banyak dimusuhi oleh kaum-kaumnya seperti Nikodemus ini? Oleh para pengajar, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Di dalam pergulatan itu, ini dia sama seperti kita sebetulnya. Kadang bergulat untuk mencari mengenal Yesus perlu pergulatan. Apa iya? Apa benar? Apa bisa dipercaya? Apa sungguh-sungguh? Atau ada keraguan demi keraguan yang nyata di depan mata. Banyak hal yang membuat kita menjadi ragu. Tetapi Nikodemus,
Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat amat krusial, sangat amat penting, yang sangat amat mempengaruhi kehidupannya kelak, yaitu dia datang pada Yesus. Catat, itu adalah poin pertama. Saat dirimu bimbang, saat dirimu ragu, saat dirimu di satu sisi yakin, percaya, penasaran, tapi juga ada keraguan, datang pada Yesus. Jangan sekali-sekali punya gerak menjauh dari Yesus. Belajarlah dari Nikodemus. Tuhan, aku datang. Bukan cuma datang terus meneng wae, diem aja gitu ya. Ngobrol, bicara seperti Nikodemus berbicara kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di Yohanes bab 3, ada seorang Farisi. Jadi dia orang Farisi nih. Orang Farisi apa sih? Orang-orang yang sangat amat mengedepankan ajaran tata ibadah, tata cara, ajaran-ajaran nenek moyang. Peritilan-peritilannya yang kecil-kecil mereka sangat suka untuk menjaga kemurnian ajaran, kemurnian penghayatan bagaimana orang-orang sebangsanya menjalani perintah-perintah Taurat. Itu orang Farisi. Seperti itulah Nikodemus itu, yang kecil-kecil dipikirin. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Lengkap bukan? Udah dia orang Farisi, dia seorang pemimpin Yahudi. Dalam hal ini, pemimpin keagamaan. Mereka, pemimpin-pemimpin ini punya otoritas, punya kuasa untuk mengatur orang-orang biasa. Maka secara hidup kemasyarakatan dalam konteks sosial, Nikodemus punya posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Nah, dikatakan ia datang waktu malam kepada Yesus. Kenapa pada waktu malam? Saya sudah pernah menjelaskan dulu sekali, karena dia takut jadi pergunjingan dari orang-orang, dari kerabat-kerabatnya. Kamu nekat, kamu berani, kamu yakin betul-betul mau datang, mau ngobrol, mau tanya-tanya, mau diskusi sama Tuhan Yesus? Makanya untuk menghindari pergunjingan-pergunjingan ini, dia datang pada waktu malam. Malam identik dengan kegelapan. Itulah simbol situasi diri Nikodemus. Dia mengalami kekosongan, kegelapan, hampa. Nah, ini dia. Kebimbangan yang terus-menerus, keraguan, diombang-ambingkan oleh iman dan rasa percaya, lama-lama membuat orang menjadi hampa, gelap hidupnya. Itulah Nikodemus. Dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Ini dia saudara-saudara, pengenalan Nikodemus terhadap Tuhan Yesus. Sebagai guru, sebagai utusan Allah. Yesus punya murid, berarti Yesus bisa disebut guru. Yesus bukan guru biasa, tapi guru yang diutus oleh Allah. Bagaimana nih pengenalan Nikodemus terhadap Yesus? Ternyata punya kualitas yang luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Betul-betul gagasan Immanuel, Allah menyertai umatnya, hadir dalam diri Yesus sebagai pembuat tanda-tanda atau pembuat mujizat-mujizat. Tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes adalah tanda-tanda yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Oleh guru biasa itu nggak bisa. Merubah air jadi anggur misalnya, berjalan di atas air misalnya, menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, menyembuhkan orang bisu dan tuli, itu nggak bisa. Yesus bisa. Maka tindakan-tindakan Yesus itu menambah keyakinan dari Nikodemus, memang Allah ada di pihak Yesus. Nah, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, disinilah mulai problemnya. Pengenalan Nikodemus yang sungguh punya kualitas ya, dibandingkan mungkin orang-orang sebangsanya. Yesus seneng itu. Yesus mengajak Nikodemus untuk yuk masuk dalam misteriku lagi, lebih dalam lagi. Maka poin yang kedua selain datang pada Yesus adalah jangan pernah cepat puas dalam proses iman kita. Merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling hebat, merasa paling suci gitu ya. Sehingga tidak mau lagi memperjuangkan pertobatan. Sehingga melihat orang-orang pun salah. 2. Betul-betul seperti Nikodemus diajak untuk mengosongkan dirinya. 1. Datang pada Yesus. 2. Kerendahan hati menjadi sangat penting. Nah, disinilah Nikodemus merasa gak bisa memahami.
kata-kata Yesus ini soal kelahiran kembali, kelahiran dalam Roh Kudus, nggak bisa. Karena apa yang dianggap ini sudah hebat, ternyata belum ada apa-apanya ketika diajak untuk masuk ke dalam misteri yang lebih dalam lagi. Maka muncullah itu dialog yang begitu panjang dalam Yohanes bab 3 antara Yesus dengan Nikodemus. Misalnya, ketika Nikodemus menyalahartikan arti kelahiran kembali, oh berarti orang harus masuk lagi ke rahim ibu, kata dia. Nikodemus masih nggak ngerti juga di ayat 9. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara-saudara, ini kan aneh ya. Orang yang sudah percaya nih Yesus nih disertai oleh Allah, bisa merubah air jadi anggur, bisa melakukan banyak hal, tetapi di sini dia ragu lagi. Dia berkata bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Nah, mulailah di sini Tuhan Yesus melihat akar masalahnya. Ini dia, poin yang ketiga. Coba di mata Tuhan apa sih yang harus kita perbaiki? Itu yang ketiga. Di mata Tuhan apa yang kita harus perbaiki? Di sini kita bisa melihat Yesus berkata kepada Nikodemus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Guru orang Israel artinya pikiran-pikiran Nikodemus sudah ditutupi dengan apa yang dia tahu, apa yang dikuasai oleh manusia. Sekarang Tuhan Yesus berbicara soal kebenaran surgawi. Nah, harus pecah dulu ini kebenaran-kebenaran manusiawinya ini yang serba terbatas. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan Nikodemus yang seperti itu. Yesus nggak marah, Yesus nggak jengkel, Yesus nggak meninggalkan Nikodemus, tapi mengadakan sebuah pengajaran yang cukup panjang di Yohanes bab 3. Dialog yang sangat panjang. Pelan-pelan Nikodemus diajak untuk masuk tentang identitas Yesus yang sesungguhnya. Lalu cerita berakhir dengan Yohanes bab 3 ayat 21. Udah, kira-kira itu Nikodemus nggak muncul lagi. Nikodemus baru muncul lagi di Yohanes bab 7. Pada saat itu dikatakan, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Oh, tadi Nikodemus orang Farisi, pemimpin orang Yahudi. Nah, salah satu dari mereka ada Nikodemus di dalam kelompok itu. Dikatakan, "Mengapa kamu tidak membawa Yesus?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Nah, kelompoknya udah mulai curiga-curiga nih. Jangan-jangan di antara kita ada yang mulai percaya sama Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Nikodemus nggak langsung saya gitu. Enggak, tapi dia diem-diem. Dikatakan, tetapi orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Ketika kelompoknya ini sudah mulai memanas, kenapa Yesus tidak ditangkap? Muncul Nikodemus. Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Di situ, bagaimana Nikodemus mencoba membela Tuhan Yesus, karena tadi dia sudah melihat kebenaran dalam diri Yesus. Nikodemus membelanya dengan Taurat. Apakah dalam hukum Taurat kita bisa menghukum orang tanpa dia didengar sebelum kita tahu apa yang diperbuatnya? Jangan semena-mena, kita punya hukum. Nah, ini dia. Ini pinter nih Nikodemus nih. Dia menggunakan senjata yang dimiliki oleh kelompok mereka. Sangat paham dengan hukum Taurat, tapi kenapa kok mau menangkap Yesus semena-mena? Lihat nih di Taurat, nggak bisa kita menghukum orang semena-mena. Itu maksudnya. Di situ keberanian Nikodemus mulai muncul. Tetapi dia nggak terang-terangan. Seperti tadi, di waktu malam nggak terang-terangan, sekarang mencoba membela tapi masih takut-takut. Maka begitu Nikodemus digertak ya, jawab mereka. Artinya ini satu lawan banyak orang ini. "Apakah engkau juga orang Galilea?" Berarti Nikodemus orang Yudea, orang di selatan dari Yerusalem. "Selidikilah kitab suci. Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea."
digertak lagi nih sama kelompoknya, langsung diem, langsung nggak muncul lagi, langsung nggak berani ngomong lagi, langsung nggak berani membela Yesus lagi. Itulah Nikodemus itu di Yohanes bab 7, udah hilang aja begitu aja. Bisa jadi imannya ada progres, tapi masih belum cukup. Dia masih belum begitu berani menunjukkan identitasnya. Nah, saudara-saudara, bukankah kita seperti itu? Maka langkah yang keempat adalah ketika kita berproses dalam iman, jangan pernah berhenti. Teruslah melangkah maju. Teruslah naik dalam relasi kita dengan Yesus. Teruslah punya relasi yang semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam lagi. Nah, tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Hal itu bisa kita lihat dalam Yohanes bab 19 ketika Yesus dikuburkan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, Nikodemus bersama perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, bersama saksi-saksi mata penyalipan. Nikodemus juga hadir dalam peristiwa wafat Yesus di kayu salib. Dalam sengsara salibnya, Nikodemus juga hadir di situ. Bisa kita asumsikan seperti itu. Karena dia muncul pada saat Yesus mau dikuburkan. Imannya, relasinya, rasa percayanya, keyakinannya pada Yesus mulai berbuah betul-betul. Mulai diberani dengan terang-terangan. Romo Yosef taunya dari mana? Yuk kita lihat Yohanes bab 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Waduh, kembarannya Nikodemus ini. Berani, percaya, tapi masih takut-takut. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Duh, Romo mau maju salah, mundur salah. Gimana ini? Maka untungnya Nikodemus berjumpa dengan Yusuf dari Arimatea. Sama-sama takut. Karena ya saudara-saudara konteksnya, kenapa sangat menakutkan? Orang-orang yang memusuhi Yesus akan juga sangat memusuhi orang-orang yang percaya sama Yesus. Jadi ini, mereka lihat tuh Tuhan Yesus yang sehebat itu aja dihukum mati. Apalagi mereka. Maka wajar kalau mereka sangat ketakutan. Nggak berani dengan terang-terangan mengaku sebagai pengikut Yesus. Si Yusuf Arimatea ini meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Saudara, Pilatus itu kan wali negeri. Dia itu kan penguasa pada waktu itu. Maka Yusuf Arimatea ini bukan orang sembarangan, bisa kenal para pejabat tinggi ini. Dia orang berkedudukan sebetulnya, sama seperti Nikodemus. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dua pribadi yang sama-sama takut-takut, nggak berani terang-terangan. Akhirnya pada hari itu, pada peristiwa yang sangat mencekamkan itu, iman mereka ditantang. Hari ini atau tidak sama sekali. Apakah Tuhan Yesus yang mereka imani sebagai guru, sebagai juru selamat harus wafat sebagai penjahat seperti itu? Mereka yakin jangan seperti itu. Maka mereka minta jangan sampai enggak diturunkan dari salib. Dikatakan dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Inilah langkah yang kelima. Persembahkanlah dari dirimu yang terbaik pada Tuhan. Itulah Nikodemus. Bukan cuma dia membawa ya minyak mur, minyak gaharu yang dalam jumlah yang banyak 50 kati itu. Tapi dia membawa dirinya. Nggak lagi malu-malu, nggak lagi takut-takut. Tapi secara eksplisit, aku murid Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku, Mesias. Tuhan Yesuslah Tuhan atas kehidupanku. Itulah luar biasanya dikatakan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara-saudara, 5 tahapan orang beriman yang bisa membawa kita pada keselamatan. Banggalah sebagai para pengikut Yesus karena ada kepastian, ada keselamatan yang sudah dijaminnya buat kita. Salam, Tuhan berkati. Selamat berakhir pekan.